Udah lihat kan? Keren kan mainnya guys. Ini jangan dikira latihannya sebentar. Siap. Ya, Butuh proses. butuh proses. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Itulah ya. Ini namanya apa nih? Ini namanya kalau orang Kenyang nyebutnya sampai. Sampai ada sampai gitu ya. Nah, kalau orang Bahau atau orang Kayan nyebutnya sape. Sape dan sampai. Atau ada lagi orang Ulu biasanya nyebutnya sape. Sampai. Atau ada orang Modang atau orang Dayak Lunglet nyebutnya sempea. Nah, Ini nih kayak aksen aja nggak sih? Aksen. ya Aksennya. udah sampai dan sape. Gue pernah baca juga, jadi filosofinya ini banyak juga yang terdapat di hutan terus ya. Ya. Kayak sampai ini ya. Karena dia kebudayaan sape ini hanya dimiliki oleh rumpun Apokayan. Oh gitu. Jadi di dalam rumpun Apokayan pasti banyak lagi Dayak. Suku-sukunya banyak. Ada Oheng yang punya kebudayaan sape ini, ada orang Oheng, Bahau, Kayan, Penyang. Umumnya sih Kenyang sama Bahau yang kelihatan. Tapi Indonesia keren banget. Jadi kalau nggak salah dulu saya pernah dengar Indonesia itu setiap provinsi hampir 700 ini bahasa. Apalagi Papua. Iya. Kalau 700 bahasa per suku. Bahasa sih. Bahasanya. Bahasa benar. Suku juga banyak kan ya? Suku 600. 600-an ya? 600 di Indonesia. Jadi kalau bahasa memang lebih banyak. Iya. Dan itu benar-benar kaya banget. Itu kaya banget. Kaya banget. Nah, terlepas dapat itu. di mana lain nggak ada. Indonesia harus kebudayaannya harus berkembang dengan podcast seperti ini. Nah ini sampai teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh pasti, saya kan kuliah di Jawa nih, pasti mereka tuh taunya apa tuh alat yang kayak gitar. Ada juga orang awam yang nggak paham biasanya nyebutnya gitar sape. Iya, gitar sape. Padahal kan secara anatomi gitar itu berbeda dengan anatomi sape gitu. Anatomi gitar ya gitar, anatomi sape ya sape gitu. Betul. Karena orang umum ya lagi perlu diluruskan. Kalau gitar ya gitar, kalau sape ya sape. Jadi namanya sape teman-teman gitu. Gitar bass. Gitar bass ya. Entah siapa yang mencetuskan itu ya. Entah siapa itu. Itu masyarakat sendiri Ya, yang mencetuskan itu. Gitar bass. Gitar bass. Nah sampai ini ada ada ornamen. Ukiran. Iya, ukiran. Kalau bahasa Dayaknya namanya kalung. Kalung tuh ukiran. Jadi kalau ukiran tenyah ini dia saling menyatu, saling terikat satu sama lain. Jadi apalagi jadi kita kayak Indonesia, kita kan walaupun kita beragam suku dan agama, tapi kita tetap satu. Ya ini melambangkan itu sebenarnya. Oh iya betul. Apalagi sebenarnya di suku Kenyah sendiri ada kurang lebih 23 suku. Jadi mereka bahasanya pun beda-beda. Bahasa beda-beda ya. Meskipun secara kalau orang awam kan lihatnya kan kostum aja gitu. Oh, sama kok kostumnya, tapi ternyata bahasanya beda-beda. Beda-beda. Ada 23 suku kalau nggak salah ya. Itu di suku Kenyah. Risetnya 23 begitu ya. Ya. Mungkin akan berkembang lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang agak di pedalaman lagi dicari-cari lagi, ada lagi barangnya. Bisa jadi begitu. Nah teman-teman, Kak Asbi, ini ada adik kita nih bisa main gitar. Tapi ingin mau belajar main sampai kira-kira iya. prosesnya gimana? Lama? Tergantung sih, tergantung niat teman-teman. Kalau teman-teman niatnya udah kekeh, udah kokoh, udah bagus, pengen banget belajar, insya Allah sebentar aja karena menurutku menurutku ya alat sape itu mudah daripada gitar. Nah, ini sudut pandangku. Karena kalau orang main gitar pasti kebalikannya sama tuh. Main gitar tuh lebih mudah kok daripada main sape. Main sape itu susah ya. Gitu. Betul. Orang pemain gitar biasanya gitu. Nah, kebalikannya. Aku menjelaskan, enggak kok main sape itu justru lebih mudah gitu. Kamu bisa main gitar juga. Bisa juga. Nah, berarti sudut pandangnya udah umum ya. Ya, umum. Bukan yang orang bisa main gitar tapi tidak bisa main sape. Nah, iya. Jadi kalau menurutku karena dia main kalau gitar kan bisa dua fungsi tuh, bisa melodi dan bisa harmoni kan, bisa mengakord gitu kan, harmoni. Kalau ini sape ini pada pola permainannya ya sama seperti biola gitu, sama seperti yang lain, seperti gambus juga hanya fungsinya melodi. Jadi dia hanya main melodi, tidak ada akord gitu. Chord C seperti apa gitu, itu tidak ada. Seperti di gitar, dia hanya melodi.
Nah, apalagi dia hanya senar 3 nih. Senar 1 itu do, sol, senar 3 sol. Lalu pertama kali yang kita perlu latih itu adalah tekniknya. Tekniknya kalau orang Bahau nyebutnya idat. Idat. Nah, ini idat. Nah, gitu. Untuk latihan pertama kali adalah latihan ritme atau irama. Irama nyedat atau idat. Itu pola pertama. Pola pertama. Ada pola-pola lain. Ya, itu pasti. Setelah idat kan nanti belajar juga yang namanya cengkoknya. Nah, gitu. Yang perlu dilatih yang penting ini idatnya jari tengah dan jari manis. 3 jari kan minimal ya. Kalau roll Kalau oral itu biasanya di gambus, Pak. di kampus ya, Iya. bisa bisa juga kan? Kan Arabik juga bisa kamu. Bisa. Kan pernah dulu kita Bisa, roll. itu kan pengembangan. Ya pengembangan. Kreasi kreativitas. Iya. Bisa. Cuma secara garis umum sih sebenarnya itu tekniknya idat sama satunya aku lupa. Nah, ini klot namanya. Klot itu cengkok biasanya. Nah, itu contohnya. Sekarang tuh sampai nggak cuma 3 seni. Gitu. 5 dan 6 udah kayak gitar juga. Iya. Gitar kan ngeri ya. Itu udah nge-develop juga ya, membangun sendiri juga. Iya, pastinya sih. Kalau sejarah awalnya sih, sepengetahuanku sejauh ini yang mengembangkan memang aslinya sape itu kalau dalam kebudayaan Dayak Bahau atau rumpun apa kain mekam di Kaltim kain mekam, kalau di orang Kalbar namanya kain medalam gitu kan. Sape itu awalnya hanya 2 senar. Senarnya itu awalnya berasal dari bahan pelepah enau yang dihaluskan atau bisa juga pakai rotan. Jadi 2 senar gitu. Mainnya pun hanya di sini, bukan di badan tapi dia di sini. Mainnya pun di strumming atau di jreng. Strumming. Itu pada awalnya adalah untuk ritual. Para dayung atau imam pada prosesi ritual adat itu namanya dayung. Dayung itu memimpin ritual, biasanya dia memakai sape kayan atau sape karang itu kan untuk mengobati orang sakit. Oh gitu. Ya, itu awalnya yang 2 senar. Lalu aku kurang tahu sejauh mana perkembangannya itu menjadi 3. Apakah ada pengaruhnya dari orang Kenyah? Aku nggak tahu karena memang mereka itu kan zaman dulu kan tinggalnya tuh satu kampung tuh berbau. Orang Kenyah kaya tuh berbau, di Apokayan. Jadi aku nggak tahu pastinya itu yang mereka lah yang empunya yang biasanya yang lebih tahu kan. Orang Kenyah biasanya itu. Orang Kenyah dari aku kecil aku taunya Kenyah itu sebenarnya 3 dan pada perkembangannya ada 4. Nah kalau orang Bahau dia memang senar sape yang steel ini udah 4 dia. Enggak 3 tapi memang 4 sudah. Lalu sejarahnya berkembang menjadi 5, 6 itu sepengetahuanku ya. Ini yang membawa pertama kali itu Jerry Kamit. Oh gitu. Jerry Kamit di Sarawak, Malaysia itu 6 senar. Lalu ada senior kita dari Kalbar, Bang Ferry itu mengembangkan jadi 5 gitu kan. Nah, lalu ada teman kita lagi yang di Malinau yang sekarang masih studi di S2 yang namanya Morris ya buat teman-teman pasti tahu. Itu mengembangkan jadi 7 senar. Itu mereka lah yang mencetuskan itu sebenarnya. Sebenarnya kenapa bisa berkembang menjadi lebih dari 4 senar itu karena kebutuhan mereka. Kebutuhan panggung. Ya kebutuhan panggung untuk memainkan musik pop biasanya. Karena kan
progresi chordnya perlu ditambah. Benar. Dan sempat saya lihat nampaknya Joe Morris itu kemarin waktu di Lanjong Art Festival mengembangkan sampai ini digesek. Iya. Pakai ini bow. Pakai bow. Wih, itu enak juga karena dia udah pinter main effect gitu kan dan Iya. lain-lain, dan akhirnya memang Ya. begini musik tuh harusnya seperti ini. Iya. Itu kan udah tergantung apa yang mau dia sampaikan. Iya. Kebutuhan karyanya gitu. Iya. Nah, selain sampai tadi minggu lalu dia jelaskan masalah Apa itu? alat musik tunggutan. Nah, kita mau lihat bagaimana dia memainkan alat musik itu. Boleh, Ya. boleh. Boleh ya. Jadi kita akan moving nih, kita lihat-lihat. Boleh. Ya. Ini namanya Jatung utang. Jatung Orang utang. Kenyah nyebutnya jatung utang atau orang Kenyah ya suku lain nyebutnya jatung jotang. Ya, jatung. Adapun di orang Bahau nyebutnya ketanung. Macam-macam sih namanya banyak. Banyak ya. Geluning kalau orang benua nyebutnya. Tapi ini khas Kalimantan ya? Kalimantan. Kalimantan. Di belahan manapun kayaknya ada. Ada pasti. ya? Cuma mungkin beda bentuk dan lain-lain. Ya. Selain jatung utang, dia punya yang lain juga guys. Nah, tuh, tuh selo guys. Dia bisa main semua tuh guys. Yang mana lagi Pi? Main? Ya, ini bisa. Gimana? Ini umum sih keroncong. musik Ya, keroncong. Nggak apa-apa, adik-adik kita harus tahu juga Siap, musik-musik. Ini mau main di mana nih? Tar. Coba lihat guys tuh foto-fotonya guys. Wah. Aku ambil ini dulu. Nah, pakai kursi. Biasanya ini kan dimainkan untuk keroncong ya. Nah, ini di dalam keroncong tuh ada irama-iramanya. Biasanya namanya irama engkel. Bengawan Solo, riwayatmu kini dari dulu dari insani musim kemarau tak seberapa air musim hujan la la mata airmu dari Solo. Nah, kurang lebih gitu. Asik ya, gue tadi sambil joget juga. Nah, mungkin ada beberapa alat musik, mungkin kelentangan sama itu yang keren itu. Nah, tuh ya. Boleh nih, Pi, kelentangan Pi Oke. sedikit. Itu berasal dari alat musiknya Dayak Tunjung dan Benua. Kalau di Kalimantan Timur tuh permukiman mereka teman-teman orang Tunjung dan orang Benua ya. Mereka itu kebanyakan bermukim di Kutai Barat, daerah Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya kelentangan ini biasanya dipakai untuk ritual belian atau pengobatan orang sakit, atau bisa juga
bisa juga untuk tarian gantar biasanya gitu. Contohnya gini lah, kalau yang ritual belian gitu, belian bawah biasanya pakai getang atau gitang atau ketang untuk mengobati orang sakit ya. Itu belian gitu kan. Kalau gantar biasanya leesnya. LS-nya. Nah, itulah namanya kelentangan. Kalau di Jawa namanya bonang. Nah, karena memang yang pertama kali setauku yang pertama kali membuat alat ini namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang. Ya. Nah, kita main ke sana guys. Tuh. Itu kalau ini umum sih. Perkusi aja, perkusi. Ini Jimbera punya Afrika lah, orang-orang umum pada tahu sih. Ini gendang Banyuwangi sih, kendang Banyuwangi. Akang gendang. Kalau itu tahu lah. Tar ya. Semua itu rebana atau tar. Kalau orang nyebut tar biasanya. Perkusi dulu dong. Nah, oke, boleh. Yang mana? Tar apa itu? Ya, boleh ini. Kalau di Tingkilan apa di orang Kutai biasanya main ini ketipung ya. Ketipung. Lagunya itu ini salah satunya Bue anak dalam ayunan tidurkan anak ya dalam buaya. Dalam buaya. Nah, itu dia. Itu anak-anak nggak tidur. Ngamuk. Ya, itu biasanya untuk pengiring Tingkilan. Temannya gambus biasanya, teman dari ketipung. Ya. Kalau format lain biasanya kalau di Hadrah, di Kutai ada format Hadrah biasanya, musik Hadrah. Itu untuk biasanya akikah atau memberi anak memberi nama pada anak, akikah itu biasanya. Ayun anak, biasanya kalau orang Kutai nyebutnya ayun anak, kalau akikah. Atau mau mengarak pengantin, biasanya pakai hadrah Kutai. Dan dia membaca berjanji biasanya. Wassalatu ala wan nabi Allahumma sallim alaihi wassalami ala wa rasul. Woi. Ya itulah sedikit dari saya tentang Tingkilan Kutai dan Hadrah Kutai. Nah, sip. Thank you loh Aspi ya. Makasih banyak sudah mau kolaborasi dengan dosen Miss Queen. Dosen Miss Queen. Nah, oke teman-teman, Aspi ada nggak yang mau disampaikan dari keseluruhan vlog kita tadi ngobrol? Ada nggak yang mau disampaikan dari pemahaman Aspi tentang seharusnya kita melestarikan? Ya, teman-teman semua, sebenarnya kendalanya di musik tradisi itu banyak faktor.
Salah satunya sekarang itu kita dihadapkan kepada pelaku banyak, ya kan? Pelaku pemain musik tradisi itu banyak, tapi kebanyakan hanya pelaku, hanya bisa mainkan musiknya aja, tapi dia tidak bisa membuat alatnya sendiri atau memperbaiki alatnya sendiri. Kalau zaman dulu, fenomenanya orang yang bisa main rebana ini, orang yang bisa juga membuat rebananya sendiri langsung gitu loh. Kita sekarang tuh itu terbagi-bagi sekarang, ada pengrajin, ada pelaku, nah gitu kan. Ada penggiat. Nah, sekarang terbagi 3, ada pelakunya ada, ya saya, pelaku ada, ilmu pengetahuannya ada, nah, gitu kan. Alat musiknya ada. Cuman sekarang yang perlu kita lestarikan itu adalah bunyinya. Bunyi, alangkah lebih baiknya lagi bunyi dan alat musiknya gitu. Alat musiknya tetap lestari, bunyinya pun tetap lestari gitu. Kalau kebanyakan sekarang kan pengennya yang penting bunyi sampai, tapi alatnya belum tentu sampai. Alatnya bisa aja keyboard. Ya, kan? betul. Nah, gitu. Alangkah lebih baiknya memang melestarikannya sama-sama. Alatnya ada, bunyinya pun ada gitu loh. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, ayo jangan malu bertanya, ayo buka diri dulu, jangan menutup diri. Menutup diri lah intinya. Ayo kita sama-sama menjaga, merawat dan melestarikan musik tradisi dengan cara berkolaborasi. Iya, mantap. Ini salah satu kolaborasi YouTube ya, dosen miskin bersama Asbianur Gus Berada. Iya. Kamu ada YouTube gak sih? Ada. Oh, ada juga. Ada. Berarti subscribe juga ntar. Boleh. Tapi harus rutin bikin konten. Iya, siap. Siap. Oke, makasih Asbi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa saksikan terus vlog-vlog edukatif kita bicara tentang seni, budaya, dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama budaya.